udah. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kami kenal di dalam nama anakmu Yesus Kristus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya di dalam hidup kami. Berikan kami hikmat pengertian, supaya kami memperoleh kebenaran dalam firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 9 dengan judul perikopnya Salam dan Panggilan dan Pilihan Allah. Dari Simon Petrus, hamba Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapuskan. Amin. Untuk firman Tuhan. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Minggu tanggal 29 Maret 2020, tepat hari ini, kita bersyukur karena anugerah Tuhan, kita bisa sampai di Minggu Prapaskah yang ke-6 atau yang disebut Minggu Yudika. Yudika artinya berilah keadilan kepadaku. Kita bisa melihat di Mazmur pasal 43 ayat 1a, yang artinya diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani sapat, yaitu seruan kepada Tuhan, meminta hakimi aku ya Tuhan. Seruan kepada Tuhan, meminta hakimi aku ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan ini, sekarang dalam keadaan di mana kita ada pada saat ini, sedang digoncangkan dunia yang disebut dengan COVID-19 atau coronavirus, di mana saat ini hampir seluruh dunia menghasilkan banyak jiwa yang dilenyapkan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya itu terjadi bukan secara kebetulan. Itu harus kita ingat bahwa semua itu ada tujuan Allah bagi seluruh umatnya, bahwa semua penggenapan firman-Nya. Kita harus percaya bahwa yang terjadi ini di bawah kendali Tuhan, karena Tuhan tidak memberikan kepada umatnya melebihi kekuatan umatnya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah salah satu cara Tuhan supaya kita introspeksi diri dari kekuatan, dari perbuatan kita yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan yang indah ini, maka saya angkat tema bagi kita adalah keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Kita melihat surat Petrus ini ditulis oleh Petrus sendiri dengan tujuan untuk mengingatkan pembaca tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dunia ini. Kebenaran ini sudah dibaca dan dibubarkan dan diinginkan oleh beberapa oknum, oleh guru-guru sesat, oleh guru-guru palsu yang muncul dan berusaha membubarkan harapan-harapan orang percaya. Oleh karena itu Petrus mengambil suatu sikap atau tindakan yang tepat untuk meneguhkan harapan jemaat. Orang Kristen saat itu menginginkan supaya mereka tetap ada di dalam naungan kasih Tuhan. Ini sangat mendesak karena harapan guru-guru palsu ini, karena harapan pengajar-pengajar palsu ini, sehingga jemaat di dalam perantauan pada saat itu yang ada di Pontus, di Galatia, di Asia Kecil, mereka ingin menghadapi berbagai pergumulan hidup. Mereka menghadapi pergumulan iman, mereka menghadapi penderitaan secara fisik, di mana mereka ditangkap, diancam, dikejar, dan bahkan dieksekusi orang-orang Kristen pada saat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, banyak golongan-golongan yang mengambil kesempatan untuk membawa orang percaya ke hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi akibatnya banyak mereka yang terombang-ambing di dalam iman. Banyak yang murtad, tidak bertahan dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena kepercayaan mereka saat itu masih baru menerima Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Maka di situ Petrus didorong untuk mengambil sikap atau tindakan atau usaha memberikan semangat kepada orang Kristen agar tetap bertahan, agar tetap berjuang dalam iman kepada Yesus Kristus. Petrus menyemangati jemaat yang bergumul supaya tetap kuat, supaya tetap berpegang kepada kepercayaannya, supaya mereka tetap kokoh mau mengimani hanya Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Petrus ini di mana keadilan Tuhan dalam hubungan dengan keselamatan itu sendiri? Bagi orang Israel dulu, keselamatan adalah hanya milik mereka sendiri, karena mereka keturunan Abraham. Tidak ada keselamatan di luar orang Yahudi. Ini sangat
sangat partikular atau khusus buat mereka. Tetapi setelah kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, ternyata pemahaman mereka itu diubahkan dan bahkan diberi ruang yang luas kepada yang lain, kepada semua orang yang percaya mendapatkan keselamatan. Bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada siapa saja yang menerima Dia sebagai juru selamat hidup. Itu yang disampaikan di dalam surat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bukan karena keadilan Allah dan oleh juru selamatnya, kita tidak mengenal Dia. Kepada orang yang mengenal, mempercayai dan menerima Yesus sebagai Tuhan, di situ diberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Meskipun ada penderitaan, meskipun ada kekhawatiran, meskipun ada ketakutan, tetapi ketika mereka ada di dalam kasih Tuhan, maka mereka memiliki yang namanya damai sejahtera. Meskipun juga ancaman coronavirus di setiap saat, sampai saat ini kita ditakutkan, takut keluar rumah, bersenggolan dengan orang lain, dan bahkan kepada istri, suami, kepada anak, kepada keluarga ketika sudah keluar dari area rumah kita sendiri. Banyak yang membuat kita gusar, banyak yang membuat kita gelisah, resah. Sama dengan pada zaman Petrus menyampaikan firman Tuhan ini. Serba kebingungan, serba ketakutan. Keluar rumah salah, hingga keluar rumah juga ditegur sama bos di tempat kerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita yakini dan imani bahwa telah diberi garansi, jaminan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat iman yang hidup, yang bekerja, yang memberi motivasi dalam situasi gawat akibat merebaknya COVID-19. Kita diberikan Tuhan ketenangan, kita diberikan kedamaian, ketenangan batin, ketenangan pikiran, ketenangan perasaan. Bahkan kita percaya kita dijaga dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serta diawasi Bapak Ibu. Baik kita di rumah, baik kita di luar sana, tetapi Tuhan selalu ada bersama kita. Itu yang dalam Yakobus. Tuhan tidak sekali-sekali membiarkan engkau. Tuhan tidak sekali-sekali meninggalkan engkau. Tetapi Tuhan itu tetap menolong engkau, orang yang percaya kepada-Nya. Petrus memberi dorongan, Petrus memberi janji kepada jemaat pada saat itu untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup, bahkan diberi kuasa, segala sesuatu yang berguna untuk hidup ini. Janji yang sangat berharga ada di dalam tangan Tuhan. Tentu kita yang ada di tempat ini
dan bahkan membutuhkan kekuatan untuk mengatur dalam berbagai hal. Itu semua Tuhan janjikan kepada orang-orang percaya. Segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini agar menjadi berkat bagi orang lain dengan diberikan kuasa ilahi dari Dia. Maka segala sesuatu yang kau perlukan dalam hidup ini hanya dari Tuhan saja ada. Tidak ada selain daripada Dia. Itu yang Petrus membuat semangat untuk mendorong jemaat pada saat itu bahwa kembalilah selalu pegang tangan Tuhan dalam berbagai pergumulan hidup. Mungkin juga kita pada saat ini ada ketakutan, ada kecemasan karena berbagai hal yang datang. Mungkin karena krisis ekonomi, karena adanya penyakit coronavirus. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan ada yang menolong, yang menjaga, yang memelihara, dan memberikan yang terbaik di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Kalau kita melihat juga di ayat-ayat yang seterusnya, kita melihat di ayat yang ke-5 sampai ke-6, Petrus memberikan dorongan agar iman kita tidak boleh statistik atau jalan di tempat saja, tetapi harus disempurnakan, harus dilengkapi agar semakin kuat, agar semakin kokoh menghadapi segala pergumulan hidup yang ada pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu ketika kita berharap hanya kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tetapi yang ada adalah roh kekuatan, roh kebenaran, karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan Bapak Ibu. Amin. Untuk firman Tuhan, ayat hafalan bagi kita 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebijakan dan kepada kebajikan pengetahuan. Sekali lagi saya bacakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.